Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil malikil khallaq al-waliyyi fala waliyya min dunihi wala wahid al-ghaniyyi alladhi la taghidu khazainuhu ma'a kasratil anfaq al-muhitu ilmuhu bi jami'il khalaiq fi jami'il afaq fasubhanahu wa ta'ala min ilahin 'ala al-arshi istawa wa 'ala mulkihi tawa fala munaji lahu musyrik wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la didda wa la nidda wa la munaji'a wa la musyrik wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu asrafal khalqi ala al-itlaq ila yaumit talaq amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في محكمة التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majtama'u qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalathum alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat Islam yang senantiasa Allah tetap hidupkan dalam hati-hati kita, sehingga kita bisa bertemu dalam hari ini, di Jumat yang mulia ini, di masjid yang berkah ini, dalam keadaan masih beriman kepada Allah dan masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang dulunya muslim sekarang sudah berada di agama lain. Nauzubillahi min zalik. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, dan tidak akan ada duanya orang yang paling dicintai oleh para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian hatta ana ahabbu ilayya min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sampai saya lebih kalian cintai daripada bapak kalian, orang tua kalian, daripada anak kalian dan manusia secara umumnya. Jadi inilah orang yang terbaik yang pernah diciptakan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari follower setianya baginda Nabi SAW sampai nanti kita ketemu dengan Nabi SAW di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Para tuan guru, para ustaz dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, izinkanlah saya yang fakir ini menyampaikan khutbah pada kali ini. Mudah-mudahan
bisa memberikan manfaat untuk saya dan untuk kita semua. Dan khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, dalam keadaan tidur maupun bangun tidur, dalam keadaan kerja maupun tidak kerja, dalam keadaan santai, dalam keadaan apapun, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini saya pengen menyampaikan satu kisah nyata yang berasal dari Damaskus. Indana kisah fi Damaskus, diceritakan oleh namanya Syekh Hisam Al-Burhani, ya, seorang syekh ulama besar di Damaskus. Dia menceritakan kisah nyata. Ada di sana namanya kuburan Dahdah, sangat terkenal sekali di Damaskus itu, ya. Dan ada syarat di sana, ada rajulun ya'malu al-khuffar, dan dia bekerja sebagai penggali kubur. Jadi pada suatu hari ja'at imratun, ya, talabat alaihi li hufri al-kubur. Dia minta kepada penggali kubur tersebut untuk menggalikan kubur untuk anaknya yang meninggal dunia. Kemudian digali, ya. Pada saat kemudian datanglah mayat itu. Setelah itu datang mayat, kemudian diambil, ditaruh. Dan pada saat itu al-khuffar ini penggali kubur pingsan. Dia pingsan, kemudian diangkat oleh orang. Akhirnya orang lain yang menguburkan seorang laki-laki mayit tadi. Kemudian setelah dia sadar, ditanya oleh manusia pada waktu itu, tanya teman-temannya, malaka ya Syekh, ada apa dengan kau ya wahai bapak, ya? Ini ra'aitu azaban, sesungguhnya saya melihat sesuatu keajaiban, katanya, kata penggali kubur ini. Ra'aitu kaza wa kaza, ra'aitu kaza wa kaza, saya melihat ini dan itu, saya melihat ini dan itu. Kemudian tapi kata orang-orang itu nggak percaya, karena memang yang melihat kejadian itu adalah dia sendiri, yaitu dia melihat ja'at rajulan, kemudian datang dua laki-laki dengan berkuda putih. Dia mengambil mayat tersebut, ya. Kemudian mereka berdua pergi. Dan dia melihat, dia mengatakan, Al-Khafari mengatakan, inni ra'aitu azaban, ya, ra'aitu raudatan min riyadil jannah, dan saya melihat dibukakan pintu surga, melihatkan pintu dari pintu-pintu surga. Makanya dia pingsan. Tumben dia melihat ada kejadian seperti ini. Kemudian selang beberapa bulan kemudian datang lagi mayat yang lain. Ibu itu ternyata ibu itu juga yang bawa mayat tersebut, ya, yang disuruh menggali kubur, datang mayat. Kemudian pada saat ini ketika dia masukkan mayat tersebut, dia tidak pingsan. Al-Khaffar ini tidak pingsan, tapi dia melihat hal yang sama terjadi juga pada mayat yang ini, sama kejadiannya. Kemudian setelah dikubur, singkat cerita, kemudian dia kejar ibu itu. Ya ukhti, wahai saudariku, man anti, min aina anti, siapa anda dan dari mana asal anda? Ada apa? Ini musibah yang saya dalam keadaan musibah, kata perempuan tersebut. Saya pengen bertanya, man huwa, siapa dia, ya dia tadi yang dulu itu, siapa yang sekarang ini? Mereka adalah huma waladan, dia adalah dua anak saya laki-laki, dua anak saya. Yang satunya saya pengen tahu apa amalan dia. Kenapa engkau bertanya? Kemudian Al-Khaffar ini penggali kubur mengatakan, sesungguhnya saya melihat keajaiban kepada dua orang ini sama, yaitu saya melihat futihat abwabal jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga untuk mereka berdua. Yang pertama saya pingsan, yang kedua saya sadar. Saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak anda dibukakan pintu surga dan dijemput oleh dua malaikat yang sangat gagah pakai baju putih. Apa amalan dia sampai dia ini diperlakukan begitu spesial oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata ibunya ini? Innahu, yang pertama tadi, innahu al-awwal, innahu al-awwal huwa talibul ilmi, yaitu yang pertama, yang meninggal pertama adalah dia adalah penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu. Yang kedua, huwa an-najjar, dia adalah tukang kayu, tapi hasil dari kayunya, hasil dari penjualan kayunya, dia serahkan kepada saudaranya untuk biayai saudaranya untuk menuntut ilmu. Inilah dua amalan yang dilakukan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini beginilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan, ya,
dan dalam perjalanan tersebut dia dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Ini riwayat Muslim. Inilah maksud dari kisah ini, bahwa orang yang senantiasa mencari ilmu, dan ternyata Al-Khaffar tadi kisahnya umurnya itu sekitar 45 sampai 50 tahun. Dan setelah mendengar jawaban dari ibu tadi, sejak hari itu dia berhenti menjadi tukang penggali kubur. Dia langsung pergi ke salah satu masjid terkenal di sana di Damaskus untuk belajar agama. Dia belajar agama di umur tua itu 45 sampai 50 tahun. Dan sampai sebelum meninggal dunia, beliau menjadi wahidun min kibaril ulama, salah satu dari ulama besar di Damaskus, namanya Abdurrahman Al-Khaffar. Nama beliau Abdurrahman Al-Khaffar. Kemudian beliau punya anak yang menjadi salah satu ulama besar juga di Damaskus, namanya Abdul Razak Al-Khaffar. Jadi sebuah keluarganya disuruh nuntut ilmu agama dimanapun. Dan memang diajarkan oleh para ulama kita, para hadirin sidang Jumat ya. Seperti sabda Nabi SAW dalam riwayat yang lain juga dikatakan yang sama ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tada'u azbihataha bi talibil ilmi ridha bima yasna. Siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka dia akan memudahkan jalan menuju surga. Dan sungguhnya malaikat itu katanya la tada'u azbihataha li talibil ilmi ridha bima yasna. Dan sungguhnya malaikat mengepakkan sayap-sayapnya, sayap keridoannya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal alim, sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Sungguhnya orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu itu senantiasa didoakan oleh makhluk-makhluk di langit maupun di bumi. Hatal hitanu fil ma, bahkan ikan-ikan di lautan mendoakan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Fadlul alim alal abid, dilanjut dalam hadis tersebut, fadlul alim alal abid kafadil qamar ala sa'idil qawaqib. Dan sungguhnya keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang-orang berilmu seperti keutamaan bulan purnama di antara bintang-bintang semuanya. Bulan purnama yang sinarnya terang, bisa kita lihat bintang yang jauh-jauh sangat kecil dikumpulkan, tidak bisa menandingi bulan purnama. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sungguhnya ulama itu adalah para pewaris para nabi. Wal anbiya la yuwarisu dinar wa dirham, dan sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar maupun dirham. Wa innama warasul al-ilma, sungguhnya para ulama itu mewariskan ilmu. Man akhadahu akhadha bi khazin wafirin, sungguhnya siapa yang mengambil ilmu tersebut, warisan tersebut, maka dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dikatakan hadis sebagai hadis sahih. Bahkan Nabi SAW ini memberikan hal spesial kepada orang-orang senantiasa menuntut ilmu. Bahkan derajatnya itu, kalau Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan, mengatakan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Umamah salah seorang sahabat Nabi mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Derajat keutamaan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu itu seperti derajat saya dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Seperti itu kata Nabi, dibandingkan dengan orang-orang yang lebih rendah daripada kalian. Itulah derajat orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, meningkatkan ilmu dan sebagainya. Kemudian dilanjut sumaqala Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namla fi juhriha hatta al-hid fil ma yusalluna ala muallimin nasil khair. Hadis riwayat Tirmidzi. Dikatakan seperti itu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan ikan-ikan di lautan itu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama kepada manusia. Didoakan. Siapa yang tidak mau didoakan? Makhluk langit kan malaikat-malaikat, makhluk bumi ya manusia, kemudian para ulama, kemudian hewan-hewan, binatang-binatang mendoakan kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Apalagi para pemuda ini luar biasa sekali. Ini saya sengaja mau singgung para pemuda biar kita tidak terlena dengan dunia yang sekarang ini, tidak terlena dengan
handphone, tidak terlena dengan YouTube, tidak terlena dengan sampai melupakan menuntut ilmu. Saya akan membacakan satu syair yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada para pemuda yang hadir pada siang hari ini. Syair ini ditulis oleh Syekh Hashim Ar-Rifai, salah satu ulama dari Timur Tengah. Dia mengatakan, tura hal yarji'ul madi fa inni mukirrun bidzalikal madi halilan. Banaina hikbatan fil ardi mulka yudha'imuhu sababuna ta'mihuna sababun dallalu subulal ma'ali wa ma arafu siwal islam dina sababun lam tuhattimhu layali wa lam yuslim ilal khasmin arina walam tashhadhumul aqdabu yawman idza syahidul bagha kanu kumattan yadukunal ma'akila wal husuna wa in jannal masa wa ma tarahum minal israq illa sajidin kadzalika akhrajal islam qauman sababun mukhlisan hurran wa aminah. Dia mengatakan, artinya sungguh saya sangat rindu kepada zaman keagungan Islam zaman dulu, di mana sudah kita memegang dunia ini, kita membangun kebesaran Islam ini begitu lama masanya, bahkan sampai berabad-abad, sampai keruntuhan Turki Ismail. Dan itu ditopang oleh para pemuda-pemuda yang memiliki cita yang sangat tinggi. Para pemuda yang dulu itu melewati jalur-jalur yang sulit, tapi mereka mampu melewatinya. Dan jika pada siang hari kita bisa menyaksikan bahwa mereka adalah para kesatria yang menggedor benteng-benteng kekafiran dan kemunafikan, dan pada malam hari kita tidak akan pernah menjumpai mereka kecuali mereka dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Islam melahirkan orang-orang para pemuda, yaitu pemuda yang mukhlis, pemuda yang ikhlas, pemuda yang merdeka, dan pemuda yang amanah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam syair yang mengatakan, tasabbar ala murril jafa min mu'allim fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi faman lam yazukka murrit ta'alumi sa'atan zullal jahli tula hayati faman fatahu ta'lumi waqta sababihi fakabbir alaihi arba'a liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la'itibara lijatihi. Bersabarlah wahai kalian para pemuda dalam rangka menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya kegagalan dalam mencari ilmu itu karena kita tidak tahan dengan siksaan susahnya mencari ilmu. Dan barang siapa yang tidak merasakan kesusahan dalam mencari ilmu, maka dia akan menjadi orang bodoh sepanjang hidupnya. Dan barang siapa di masa mudanya tidak menggunakan waktunya untuk mencari ilmu, maka dia takbirkan dia 4 kali kepadanya, karena dia sesungguhnya sudah mati, kata Imam Syafi'i. Wajatul fata, dan kemuliaan seorang pemuda itu wallahi bil ilmi wa tuqa. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, hanya dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada dua ini, maka mereka ini sama seperti mayat yang sedang berjalan. Itu pedesnya ini syair Imam Syafi'i untuk berikan semangat kepada pemuda. Ini luar biasa sekali ya, agar kita senantiasa mengajak anak kita mencari ilmu. Sana di mana ada hafal Quran, ikutin. Di mana pondok pesantren, ikutin. Jangan cari dunia saja, masuk sekolah-sekolah umum tapi meninggalkan agama. Boleh saja masuk sekolah umum tapi jangan pernah meninggalkan mencari ilmu agama ini. Udah anak-anak kita yang kecil, dari kecil kita ajarkan bahasa Arab. Bahasa Arab ini dalam mazhab Syafi'i itu wajib hukumnya. Kemudian ditanya sama muridnya, wahai Syekh, ma hukmu ta'allam al-lughatul arabiyyah, apa hukum mempelajari bahasa Arab, katanya. Ditanya oleh salah seorang muridnya, hukmu wajib ala kulli muslimin. Imam Syafi'i mengatakan wajib fardu ain bagi setiap muslim mempelajari bahasa Arab. Ini mumpung masih muda kita semua ini, kita belajar bahasa Arab, cari majelis-majelis bahasa Arab, cari majelis-majelis ilmu dimanapun ada sekarang ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh orang-orang kebatilan yang sedang merajalela di dunia maya. Kita dipengaruhi, pikiran kita dipengaruhi oleh dunia YouTube, TV dan sebagainya. Sedangkan majelis-majelis ilmu kita tinggalkan. Kita tinggalkan majelis-majelis yang memang itu derajatnya itu bisa sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Bahkan Abu Hurairah mengatakan ya, dan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan dalam kitab pembukaan kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin, dia mengatakan
Qala babun minal ilmi, satu bab katanya Abu Hurairah dan Nabi Jabir, babun minal ilmi ya, ahabbu ilayya min alfi raka'atin tatawwu. Saya lebih mencintai satu bab saya pelajari tentang ilmu, lebih aku cintai daripada saya solat 1000 rakaat solat sunnah. Itu kemuliaan, itulah para ulama-ulama dulu. Ini yang diajarkan. Imam Ghazali juga mengatakan, dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti itu, dia katakan seperti itu juga, bahwa saya lebih mencintai satu bab tentang ilmu, lebih saya cintai daripada solat sunat 1000 rakaat. Ya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan meninggalnya satu orang yang alim, orang ilmu lebih berat. Meninggalnya satu orang abid, ahli ibadah, qaimul lail, shaimun nahar, dia sholat sepanjang malam, kemudian di siang hari dia puasa, ahwanu minal mautil alim, lebih ringan daripada meninggalnya satu orang alim. Karena orang alim ini bihalalillahi wa haramu, karena orang alim ini yang menghalalkan dan mengharamkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum itu yang disampaikan. Inilah kemuliaan orang-orang yang mencari ilmu. Dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita mulai mengingatkan diri kita, saudara kita, anak-anak kita, diri kita sendiri ya. Bahkan Abu Hurairah itu umurnya 38 tahun baru belajar agama. 3 tahun ketemu Nabi, tapi dia bisa berhasil meriwayatkan hadis terbanyak. Paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Padahal umurnya ketika Nabi meninggal dunia dia baru umur 40 tahun. Cuma 3 tahun sama Nabi, tapi bisa meriwayatkan hadis paling banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.